Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Roy Suryo yang kemudian hanya dengan fotokopi ya salinan ijazah dari Pak Jokowi yang kemudian dilegalisir oleh UGM, diserahkan kepada KPU dan kemudian KPU kemarin menyerahkan kepada Roy Suryo. Dan karena itu dia mengatakan sebuah statement seperti ini bahwa kami sudah mempunyai salinan asli ijazah palsu Jokowi. Dia masih saja membangun framing bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Padahal dia belum menyelesaikan laporan terhadap dirinya atas pencemaran nama baik, atas menyebarkan fitnah, dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi dengan mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu hanya berdasarkan analisa abal-abal dari Roy Suryo ini terkait dengan Ella dan berbagai macam argumentasi yang dihadirkan lewat penelitian yang dituang ke dalam buku sampah itu teman-teman. Ya, dia kembali mengatakan bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah palsu hanya dengan memegang sebuah fotokopian saja. Yang menjadi lucunya teman-teman, hasil fotokopi itu mau difoto lagi dan kemudian mau dianalisis lewat Ella. Lebih kedunguan terlihat keledung. Siapa tuh Bang keledung? Kalian definisikan saja siapa yang cocok dengan itu. Ya. Sedangkan analog yang asli saja, dokumen analog ya, sesuatu yang asli saja untuk dilakukan Ella itu kalau mau difoto itu benar-benar harus diatur pencahayaannya, pengambilannya, kualitasnya harus benar-benar terbaik ya. Ini fotokopi. Fotokopi dia mau Ella. Memang Ella itu melekat dengan Roy Suryo, kepanjangan dari emang lain ini Roy Suryo. Emang lain kejiwaannya teman-teman. Ya, belum menyelesaikan laporan terhadap dirinya yang akhirnya nanti akan menjerat dirinya yang sudah naik ke penyidikan bersama dengan CS kentalnya. Siapa itu Bang? Udahlah, capek sebut namanya. Kemungkinan dia bisa juga terjerat dengan dengan hukum yang baru. Bisa dilaporkan kembali ini Roy Suryo ini. Seolah-olah dirinya itu dia merasa bahwa dia tidak bisa tersentuh dengan hukum. Hanya dengan memegang sebuah fotokopi ijazah Pak Jokowi. Itu kan sama saja, tidak ada bedanya dengan uploadan Dian Sandi yang dia teliti. Bahkan lebih parah. Kalau uploadan Dian Sandi itu masih terlihat lebih jelas. Ini fotokopian dia mau Ella, coba kalian bayangkan. Ini orang ini waras atau enggak teman-teman ya. Kita lihat dulu apa penyampaian dari pengacaranya Pak Jokowi, Bang Yakub Hasibuan, terkait dengan salinan ijazah Jokowi yang saat ini beredar. Komentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU. Apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum? Namun saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Nah itu kata-katanya yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapat fotokopi dan sebagainya, silakan saja. Kita tidak mau mengomentari karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, saya dapat pastikan itu tidak benar. Saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam. Dia mengatakan saya mendapatkan kopian dari ijazah palsu Jokowi. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bang Jacob tadi teman-teman ya, bahwa semenjak Barreskrim menyatakan lewat uji lab forensik bahwa ijazah Pak Jokowi asli, Roy Suryo, Rismond dan mereka yang menjadi tersangka hari ini sudah diperingatkan untuk jangan lagi meneruskan tuduhan-tuduhan
fitnahan-fitnahan yang tidak berdasar kepada masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Apakah Roy Suryo dan teman-temannya itu mengindahkan peringatan tersebut padahal itu dasar hukumnya sudah kuat? Tidak sama sekali. Satu kata buat mereka, kepala batu. Itu bebal, teman-teman. Kepala batu. Orang-orang yang tidak mau menerima masukan orang lain. Orang-orang yang tidak mau menerima kritik ataupun saran, yang selalu menganggap mereka itu lebih benar dari semua ahli yang ada di dunia ini. Makanya mereka terus mempertahankan fitnahan dan tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi terus. Mulai dari pemeriksaan beberapa bulan yang lalu dan kemudian sudah dinyatakan itu asli. Dari momen itu sampai hari ini masih terus melakukan tuduhan-tuduhan. Entah itu di podcast Sentana TV, entah itu di acara Rakyat Bersuara, Interupsi, dan dimanapun mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa menjangkau banyak masyarakat, mereka akan katakan fitnahan dan tuduhan itu. Mereka kan terus membangun framing di tengah masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang palsu. Dan itu berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum yang baru, teman-teman. Coba kalian bayangkan, ya, sudah ada ahli digital forensik yang memberikan pemahaman kepada mereka bahwa untuk dilakukan uji digital forensik itu harus sesuatu yang terjadi manipulasi lewat dunia digital. Misalnya Photoshop, misalnya alat pengeditan gambar lainnya, teman-teman. Nah, kalau ada analog, mereka masih bersikeras untuk melakukan uji-uji yang sangat abal-abal itu, teman-teman. Ya, saya tidak bisa menjelaskan kepada kalian secara bahasa akademis soal digital forensik, tapi setidaknya ada tim dari Joshua Sinambela yang akhirnya tergerak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana apa yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah sesuatu yang salah kaprah, abal-abal, teman-teman. Dan ya, informasi terbaru kita mendapatkan dari Bang Joshua, sekali lagi saya sampaikan bahwa semoga bulan ini kepastiannya akan ada yang jadi tersangka, teman-teman. Memang kita semua agak gimana ya, udah sedikit pesimis untuk mengikuti jalannya kasus ijazah palsu ini. Tapi ya, kita kawal terus selagi ada informasi yang menimbulkan harapan, sekalipun harapan itu sekecil ini, teman-teman. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kita berharap agar supaya orang-orang yang menimbulkan kegaduhan dan kekacauan atas bangsa ini ditetapkan menjadi tersangka, teman-teman. Karena itu, sampai kapanpun mereka tidak akan menerima yang namanya kebenaran. Mau dibantah dengan bukti sekonkret apapun setiap tuduhan-tuduhan yang mereka ajukan kepada Pak Jokowi ataupun Gibran. Mau sekonkret apapun tuduhannya, teman-teman, itu sama sekali tidak akan merubah mereka. Tidak akan membuat mereka sadar. Karena tujuan mereka bukan untuk agar supaya mereka bisa mengerti sebuah kebenaran. Tapi tujuan mereka adalah bagaimana untuk membangun framing opini-opini sesat di tengah-tengah masyarakat agar supaya masyarakat pendukung Pak Jokowi Gibran itu membenci Pak Jokowi Gibran. Ini kaitan jelasnya dengan politik kok, teman-teman. Bahu politik kental sekali. Bagaimana mereka mencoba untuk menghancurkan citra politik Pak Jokowi dan Gibran. Sebegitu takutnya untuk Gibran masih dipanggil lagi untuk menjadi wakil presiden di 2029 nanti. Mereka takut bahwa pengaruh Pak Jokowi akan tetap sama ketika di Pilpres kemarin. Akan menghancurkan mereka, mengubur mimpi mereka untuk berkuasa. Karena masyarakat lebih percaya kepada Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo. Mereka tahu bahwa mereka pasti kalah jika Prabowo Gibran 2 periode. Mereka tahu bahwa ada kekuatan di balik nama Jokowi dan Gibran, dan itulah mereka berusaha untuk menghancurkan reputasi itu, menghancurkan karir politik Pak Jokowi dan Gibran dengan cara fitnahan, dengan cara tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Itulah yang mereka lakukan hari ini, teman-teman.
So, apakah itu akan berhasil? Saya pikir masyarakat hari ini sudah terlalu cerdas untuk mereka tipu dengan berbagai macam kebohongan-kebohongan mereka. Masyarakat Indonesia gini-gini kami ini sudah paham, Pak. Gini-gini masyarakat Indonesia sudah bisa membaca apa yang kalian hadirkan. Fitnahan-fitnahan kalian yang kalian lakukan itu terbukti tidak berhasil atas bangsa ini. Setiap kebohongan yang dibangun oleh orang-orang yang pengen berkuasa ini, kalau kita kan bisa melihat sejarah kemarin di Pilpres, betapa masifnya serangan-serangan fitnahan kepada Prabowo. Bagaimana mereka membangun opini-opini liar, membangun soal penculikan, bagaimana serangan kepada Pak Jokowi, bagaimana serangan kepada Gibran soal dinasti lah, soal MK lah. Mereka berusaha untuk menjatuhkan dengan berbagai macam cara, merendahkan, mencaci maki, katakan belimbing sayur, katakan anak bau kencur dan sebagainya. Mereka menimbulkan sesuatu hal yang jahat di tengah-tengah publik. Berusaha agar supaya masyarakat Indonesia itu melihat bahwa Gibran itu tidak pantas memimpin. Prabowo itu kalau dia jadi itu akan otoriter dan sebagainya. Mereka berbagai macam hal yang kotor mereka lakukan agar supaya junjungan mereka menang. Dimainkanlah propaganda ini itu, dimainkanlah konspirasi ini dan itu. Apakah berhasil? Tidak kan? Seolah-olah masyarakat seperti terbawa dengan yang mereka hadirkan di tengah-tengah publik. Dan seolah-olah masyarakat itu terlihat percaya dengan apa yang mereka lakukan. Giliran di pemilihan umum, di pemilu, apa? Enggak kan? Silent majority ini ngeri, teman-teman. Diam-diam seolah-olah mengikuti arus, dan kemudian ketika hasil pemilihan nanti terlihatlah bahwa masyarakat hari ini adalah masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang 58% adalah masyarakat yang tidak mudah untuk dibodohi dengan orang-orang seperti Rosyuro dan Rismon. Hanya sebagian saja, 16 dan 24%. Kasihan. Ya, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.